ini Kak, apa? Satu lagi boleh nggak? Boleh. Ya, silakan. Kalau kalau di Kristen itu percaya nabi-nabi seperti Nabi Adam gitu nggak sih Kak? Adam itu nggak nabi bagi kami. Adam itu manusia pertama kok dia jadi nabi. Oh ya, berarti itu yang diciptakan Tuhan Yesus ya? Ya, Yesus yang menciptakan Adam karena Yesus sang firman. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1-14 kan dikatakan oleh dia segala sesuatu diciptakan. Oleh siapa? Oleh firman. Yesus adalah firman. Itu. Oh, oke Kak, makasih gantian teman-teman di bawah. Oke. Enggak apa-apa, yang bingung enggak apa-apa. Nalar orang beda-beda. Ada yang nalarnya SMP, ada yang nalarnya PAUD. Ada. Ya. Jadi beda-beda. Ini gimana cara turunnya ya Kak ya? Oh bisa ada. Ada nalar juga yang udah besar nggak sekolah. Nggak bisa baca maksudnya, nggak bisa baca. Haleluya. Salam Pak Bom Bom. Ya, selamat malam Pak Bom Bom. Masih semalam ini. Malam Papa. Halo Pak Bom Bom. Pak Bom Bom ori nggak ini? Pak Bom. Ori. Original ini beliau nih. Makanya dia telepon saya tadi mau naik naik. Kali saya kan nggak ngeliat. Original banyak banget. Di bawah puluhan masalahnya, jadi aku nggak bisa ini. Ya jadi kalau Adam memang beda. Di kami bukan nabi ya. Dan Adam itu di kami itu dia turun di daerah sekitar Irak. Taman Eden itu. Kok Adam turun sih? Diciptakan lah Meta. Eden. Turun, astaga. Diciptakan. Diciptakan di bumi, jadi bukan di surga. Iya. Nah, bukan turun di India, maksud saya gitu. Iya, betul. Di India tadi habis Ya, kita salah dikit. Adamnya turun di India. Oh iya ya, kalau di apa namanya ya, di agama Kristen itu mempercayai adanya nabi yang bernama Muhammad nggak Kak? Enggak ada. Nabi penutup itu kalau di kitab itu ada menyebut Nabi Muhammad nggak di kitabnya orang Kristen? Tidak ada, nggak ada sama sekali. Yesus sudah mengatakan darahnya itu adalah materai. Materai itu bahasa Inggrisnya shield atau bahasa Arabnya adalah khatam. Jadi dia yang terakhir. Di kami tidak ada lagi nabi-nabi penutup, lagi nggak ada. Karena sang firman itu sendiri udah berkata bahwa dia itu adalah darahnya adalah materai. Sehingga tidak mungkin habis materai lagi ada perangko atau ada yang materai-materai lain, nggak mungkin. Atau ada cap ya, pengganti Pak. Sudah final. Yesus itulah yang menutup semua perjanjian itu dengan darahnya dan kemenangannya. Karena tujuan, coba Prof buka dulu Lukas 16 ayat 16 Prof. Oh siap. Iya, jadi biar jelas. Lukas 16 ayat 16 ya. Iya. Bentar. Bentar. Gedein aku Mas Wan. Gedein dulu Pak Wawan. Ini biar kita baca. Oke. Coba. Lukas 16 ayat 16. Nih. 16. Oke. Hukum Taurat Tuhan dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Oke. Jadi sudah selesai ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi, tulisan Nabi Yesaya, Nabi Mika, nabi dan para nabi di perjanjian lama itu bertujuan tentang untuk kedatangan sang Mesias. Dan hukum Taurat juga berlakunya sampai kepada Mesias. Mesias itu sudah datang. Mesias itu memiliki 3 jabatan. Apa aja itu? Dia haruslah seorang raja. Yesus adalah raja dari Yehuda. Dia adalah seorang imam. Dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dan dia adalah nabi, tipologinya dari Musa.
Karena Musa adalah pembebas, maka Yesus adalah pembebas. Jadi semuanya itu ditutup oleh Yesus Kristus dengan darahnya, dengan penyuciannya. Coba ini Prof, Ibrani 9:22 Prof. Kenapa harus Yesus yang menutup ya? Coba di buka dulu Prof lagi Prof, Ibrani 9:22 Prof. Oke. Sabar. Yang di bawah ngetik nggak hafal. Saya bisa baca. 9 ayat berapa nih? 22. Saya bisa baca ya. Nabi-nabi kami semua bisa baca. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang itu teguh. Yakin Ibrani 9 itu. Sorry. Maaf. Apa sih Atasnya. profesor ini Ini aku pamer bisa baca tadi. Kayak nge-lag dia. Gak apa-apa daripada nggak bisa baca ya. Nih, karena semuanya itu di samping makanan, minuman. Ibrani ini bener 9 loh Prof. 9 ini. Ayat 22. 9 ayat 22. Nah ini nih bener nih pasti nih udah bener. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke, jadi pengampunan yang dinubuatkan para nabi di dalam Mesias itu sudah selesai di dalam Kristus. Kenapa? Karena hukumnya Allah bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan. Jadi setelah pengampunan itu tidak ada lagi nubuatan untuk pengampunan karena pengampunan sudah selesai. Jadi para nabi itu yang memang bernubuat bagi kedatangan Mesias yang mendatangkan pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari dosa dan maut. Ketika Yesus telah melakukan hukum itu bahwa dia menumpahkan darahnya untuk menyucikan dosa, maka tidak ada lagi nabi yang datang setelah dia untuk bernubuat. Karena nubuatan telah selesai. Lukas 16 ayat 16. Makanya Yesus berkata apa Profesor di kayu salib? Tetelestai. Sudah selesai. Jadi ketika Yesus mengangkat tangannya menyerahkan nyawanya, Yesus berkata sudah selesai. Jadi nggak ada lagi yang melanjutkan, sudah selesai. Itu ya. Kalau di ya Kak. Iya, makasih Kak penjelasannya. Berarti kalau di Kristen itu ada nabi dan rasul juga ya? Rasul nyebutnya. Itu sama dengan utusan nggak? Kalau di agamaku tuh kayaknya rasul itu utusannya. Nah, kalau nabi itu yang menubuatkan kedatangan Mesias, semua yang menubuatkan kedatangan Mesias. Kalau rasul di kami itu adalah utusan dari sang Mesias itu sendiri. Ya, jadi yang menulis Injil itu para rasul, karena murid-murid Yesus, utusan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yudas Tadeus, bukan Yudas Iskariot, macam-macam itu, Yakobus, itu rasul. Jadi rasul dan nabi itu beda kalau di kami. Mungkin kalau di Mbak sama ya, ada yang sama ya, rasul, ada yang nabi juga. Kurang lebih gitu Iya ya, kayaknya Kak. Iya kayaknya. Oh ya udah Kak, makasih ya kalau gitu. Aku turun dulu. iya Kak, nanti DM Kak Elia ya. Iya Kak. Terima kasih sudah mampir di penginjil TikTok, dan saya memilih Anda bukan kebetulan, tapi jari saya dituntun oleh Roh Kudus untuk mengetuk nama kamu. Ya, dari puluhan orang yang minta naik, saya ketuk nama kamu, dan itu adalah tuntunan dari Roh Kudus supaya kamu mengenal kebenaran. YTA ya. Iya Kak. Yesus berkati. Shalom ya. Sehat Iya, selalu ya. makasih Kak. Tes. Ya. Tes 1 2 3. Masuk. Baik. Bisa dengar kah? Dengar. jelas. Waduh, dari tadi saya ngomong-ngomong nggak mendengar ya. Lepas-lepas. Papinya si Pak. Aku ada meminta satu Papinya nih Elia loh, di Bu. mana sih papinya Elia? Iya, dan aku salah cok ini, salah cok. Bu Wita, boleh aku satu bertanya Wita? Saya mau kasih masukan aja.
TTA. Saya iya. Oh ya Tia, ya gini, Iya, tadi Pak. kan saya tertarik ya dengan kita bertanya tentang para nabi, ya, para nabi tadi. Ya, kalau Ibu Ita mau belajar, semua nabi yang tertulis ada dalam Alkitab, katakan nabi itu dia mempunyai kitab. Nah, sekarang diberitakan bilang para nabi. Contoh Adam itu bukan nabi. Terus kitabnya kitab apa? Nabi itu. Nabi Zulkarnain itu kitabnya apa? Nah, kalau kita mau memang betul cari kebenaran, harus mencari nabi yang punya kitab. Contoh, Nabi Yeremia itu sudah bernubuat tentang perjanjian baru yang tadi kita bicara. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yang dipermasalahkan itu teman-teman dari kita itu mengenai Tuhan dan Tuhan. Nah, tadi kan Elia kan sudah sampaikan bahwa Musa itu yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kalau Yesus membebaskan manusia dari perbudakan. Perbudakan apa? Dosa. Nah, itu yang Musa menulis Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 gitu. Jadi kalau masalah nabi gini, orang Kristen imani namanya kitab Taurat. Itu ada 613. Dan Yesus seperti Elia sampaikan, Yesus adalah rabi, nabi, dan raja. Kenapa demikian? Saya mau kasih wawasan aja. Ibu Yeta kan di Muslim kan berpuasa kan? Berpuasa kan? Aku sih jarang ya Kak, jarang. Aku keislamannya nggak terlalu tinggi Kak. Iya. Jadi gini, kita anak-anak muda sekarang ini kan punya pemikiran itu kan luas, berbeda dengan kita yang udah zaman-zaman kita ya, zaman-zaman jadul. Anak-anak muda sekarang tuh selalu mengandalkan internet. Nah, kenapa Yesus katakan bahwa di dalam Matius 5 ayat 17 ya, Yesus katakan aku datang tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat, karena dialah sang firman itu. Tidak mungkin Yesus berkata baru Yesus membatalkan itu, tidak mungkin. Nah, kemudian Yesus katakan di Matius 24 ayat yang ke-35, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu, karena dialah sang firman itu. Kemudian dalam Yohanes 19 ayat 30 yang tadi Elia bilang, Elia bilang tetelestai, sudah selesai. Jadi sudah selesai. Nah, kalau memang ada kitab selanjutnya yang mau menggenapi kitab Taurat, Injil, dan Mazmur dan kitab para nabi, itu berarti bohong. Kenapa? Di dalam kitab Taurat, sebentar. Teman-teman, saya sudah tahu anak ini ya. Saya udah bisa lihat ini, jadi sebentar ya, dengar saja ya. Iya Kak. Gitu ya, dengar. Kalau kitab Taurat, yang menulis kitab Taurat dan mewakili dari semua kitab Taurat itu adalah Musa. Kenapa kitab Taurat itu harus digenapi ya, dengan Musa berpuasa 40 hari 40 malam dan dia menerima firman Tuhan. Dia tidak makan, tidak minum. Elia, dia mewakili dari seluruh kitab-kitab para nabi, Yeremia, Yesaya, Daniel, Mika, Mordekai, Sefanya, semua dia menggenapi itu. Makanya Elia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Injil, Yesus berpuasa dalam Matius 4 ayat yang kedua. Itu 40 hari 40 malam, Yesus sebagai kemanusiaannya, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Pertanyaannya, kalau ada nabi lagi yang muncul membawa kitab setelah yang Yesus sudah tutup, apakah nabi itu dia berpuasa 40 hari 40 malam?
Coba tolong renungkan kita. Ya, coba itu saja Pak Bomo mau sampaikan. Itu maksudnya Nabi Muhammad ya yang membawa Al-Quran itu. Yang itu yang dimaksud Iya. Pak. Jadi begini, yang ada anak kitab itu Taurat, Zabur, menurut kalian kalau kita Mazmur, dan Injil. Ini sudah pelengkap, sudah tutup. Jadi apalah ada lagi kalau ada yang kitab yang lain? Pertanyaannya cuma satu. Berarti kalau menurut Kristen Al-Quran itu kitab bagaimana? Menurut kami, ya begini, menurut kami satu, Tuhan jelas berbeda. Karena keselamatan itu hanya dari Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Contoh di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-13. Pak Metatron bisa tolong baca Pak Metatron, saya di kamar jadi. Boleh Pak, aku bantu buka. Ya, 2 Tawarik ya. 2 Tawarik 15 ayat 13. Iya. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nah, di situ Bu ya, inilah pemahaman Muslim dan Kristen agak berbeda. Di situ kan ada kata Tuhan, itu kan tulisan besar ya, Pak Profesor. Iya betul. Nah, di situ kata Tuhan itu merujuk kepada proper name, nama yang agung, Yod He Vav He. Kalau kata T-nya besar, U-nya kecil, hanya kecil, di situ Adonai. Nanti kalau kita bisa buka di Tawarik sebentar ya. Nah ini saya mau kasih pemahaman. Perhatikan ya teman-teman semua yang nonton, lebih dari 1.700 ya. Jadi LA itu penerjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa LAI Indonesia. Itu penulisan itu harus kita tahu. Jangan kita cuma belajar teks saja, tapi cara penulisan kita bisa lihat itu Tuhan itu proper name. Contoh ya, kita buka apa Pak Metatron. Kenapa kita katakan Yesus Tuhan, Adonai? Karena dia adalah penguasa.